Ford Motor mencatat penurunan nilai aset sebesar 19,5 miliar dolar Amerika Serikat dan berniat menghentikan sejumlah model kendaraan listrik. Keputusan ini menjadi sinyal kemunduran bagi industri otomotif listrik di tengah permintaan yang melemah dan tekanan kebijakan pemerintah. Pemirsa, Ford Motor mengubah arah strategi bisnis kendaraan listrik dengan mencatat penurunan nilai aset puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Langkah ini diambil di tengah melemahnya permintaan mobil listrik dan perubahan kebijakan pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat. Ford Motor mencatat penurunan nilai aset sebesar 19,5 miliar dolar Amerika Serikat dan berniat menghentikan sejumlah model kendaraan listrik. Keputusan ini menjadi sinyal kemunduran bagi industri otomotif listrik di tengah permintaan yang melemah dan tekanan kebijakan pemerintah. Ford memastikan akan mengganti model F150 Lightning sepenuhnya listrik dengan model baru berbasis mesin bensin untuk mengisi ulang baterai. Perusahaan juga membatalkan pengembangan truk listrik generasi berikutnya berkode 3 serta van komersial listrik yang sebelumnya direncanakan. Presiden Direktur Ford Motor Jim Farley menyebut perubahan pasar dalam beberapa bulan terakhir menjadi pemicu utama keputusan strategis ini. Ford akan mengalihkan fokus ke model bensin dan hibrida dengan target kombinasi global mencapai 50% pada tahun 2030 dari 17% saat ini. Sebagian besar penurunan nilai aset dicatat pada kuartal keempat dan akan berlanjut hingga tahun 2027. Sekitar 8,5 miliar dolar Amerika Serikat terkait pembatalan model kendaraan listrik, 6 miliar dolar Amerika Serikat dari pembuaran usaha patungan baterai dan 5 miliar dolar Amerika Serikat untuk biaya program terkait. Pergeseran strategi Ford mencerminkan dampak kebijakan Presiden Donald Trump yang mencabut insentif pembelian kendaraan listrik. Penjualan mobil listrik di Amerika Serikat turun sekitar 40% pada November 2025, namun Ford justru menaikkan proyeksi laba sebelum bunga dan pajak tahun 2025 menjadi sekitar 7 miliar dolar Amerika Serikat, dengan saham naik 1% setelah jam perdagangan. Berbagai sumber redaksi. Perusahaan peleburan asal Korea Selatan, Korea Zinc, berencana membangun pabrik peleburan baru di Amerika Serikat dengan nilai investasi 7,4 miliar dolar Amerika atau sekitar 123,36 triliun rupiah. Proyek ini ditujukan untuk mempercepat pasokan logam dan mineral strategis bagi industri Amerika Serikat. Perusahaan peleburan asal Korea Selatan, Korea Zinc, berencana membangun pabrik peleburan baru di Amerika Serikat dengan nilai investasi 7,4 miliar US dollar atau sekitar 123,36 triliun rupiah. Korea Zinc menyatakan pembangunan pabrik peleburan ini dilakukan atas permintaan pemerintah Amerika Serikat. Langkah tersebut diambil sebagai respon terhadap meningkatnya resiko gangguan rantai pasok global. Selain itu, permintaan logam non-ferus dan mineral strategis di Amerika Serikat terus melonjak dalam beberapa tahun terakhir. Pabrik peleburan ini akan memproduksi logam non-ferus utama seperti seng, timbal, dan tembaga. Selain itu, Korea Zinc juga akan memproduksi logam mulia berupa emas dan perak. Fasilitas tersebut turut menghasilkan mineral strategis seperti antimon, germanium, dan gallium untuk mendukung industri teknologi dan energi. Adapun Korea Zinc menargetkan pabrik peleburan ini mulai beroperasi secara komersial bertahap pada 2027. Kehadiran fasilitas baru ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan rantai pasok mineral penting di Amerika Serikat. Proyek ini juga menjadi bagian dari upaya Amerika Serikat mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri. Berbagai sumber, IDX Channel. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, perangkat handheld gaming Android kini mulai mengadopsi teknologi layar kelas premium. Iya, Mang Mi memperkenalkan Pocket Max dengan layar OLED 7 inci refresh rate 144 Hz yang jarang ditemukan di segmentasi harga menengah. Pasar handheld gaming Android kian panas dengan hadirnya pemain baru yang menantang merek mapan. Mami produsen yang dikenal dengan lewat perangkat RX kini mengisyaratkan kehadiran Mami Pocket Max sebagai penantang seri premium. Mami Pocket Max hadir dengan layar OLED 7 inci beresolusi tinggi dan refresh rate 144 Hz. Spesifikasi layar ini tergolong langka di segmentasi handheld Android dan biasanya hanya ditemukan pada perangkat dengan harga 400 hingga 800 dolar Amerika Serikat. Berbeda dari kompetitor, Mang Mi tidak mengejar spesifikasi paling tinggi.
Pocket Max dikabarkan menggunakan Snapdragon 865 chipset lama, namun masih mampu menjalankan game berat dan emulasi hingga konsol modern sambil menekan biaya produksi. Pendekatan ini menempatkan Pocket Max di posisi tengah yang strategis di pasar handheld. Perangkat ini menawarkan pengalaman gaming lokal dengan layar premium berbeda dari perangkat lain yang lebih bergantung pada cloud gaming dan koneksi internet. Dari sisi desain, Pocket Max dibekali stick analog ukuran penuh, speaker depan trigger besar, tombol belakang, serta grip ergonomis. Meski harga resmi belum diumumkan, jika Xiaomi mampu menjaga bandrol tetap kompetitif, maka Pocket Max berpotensi menjadi pilihan menarik bagi gamer yang mencari layar OLED besar tanpa harga premium. Berbagi sumber, IDX Channel. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, keterlambatan pengiriman pesawat di awal Desember membuat Airbus menghadapi tekanan besar menjelang akhir tahun. Dengan target hampir 800 pesawat sepanjang 2025, perusahaan kini berlomba dengan waktu untuk menjaga kinerja produksi dan kepercayaan maskapai. Airbus telah mengirimkan sekitar 30 pesawat pada paruh pertama Desember 2025. Angka ini berada di bawah rata-rata bulanan karena sejumlah maskapai masih menunggu kejelasan terkait perbaikan masalah badan pesawat terbaru. Hingga akhir November, Airbus telah mengirimkan 657 pesawat sepanjang tahun 2025. Untuk mencapai target revisi sekitar 790 pesawat, perusahaan harus mengirimkan lebih dari 100 pesawat lagi hanya dalam paruh kedua Desember. Analis penerbangan dari Cirium Rob Morris menilai target tersebut sangat berat untuk dicapai. Menurut data Cirium, hingga Jumat lalu jumlah pengiriman baru mencapai 29 pesawat, sehingga menyisakan tantangan besar di sisa bulan. Rob Morris menyebut Airbus harus menjaga kecepatan produksi hampir tanpa kendala hingga akhir tahun. Setiap keterlambatan tambahan nilai dapat berdampak pada kinerja keuangan dan kepercayaan maskapai global. Meski demikian, Airbus menolak memberikan komentar terkait data pertengahan bulan. Perusahaan sering mencatat akselerasi pengiriman di hari-hari terakhir Desember, sebuah pola yang kini kembali diuji oleh kondisi pasar dan teknis. Bagi sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, bursa Nasdaq berencana menambah jam perdagangan saham menjadi 24 jam dalam 5 hari sepekan. Presiden Nasdaq Tal Cohen menargetkan perdagangan 24 jam akan dimulai pada semester 2 2026. Bursa Nasdaq berencana menerapkan perdagangan saham dalam jangka waktu 24 jam selama 5 hari sepekan. Rencana tersebut seiring lonjakan permintaan global terhadap saham-saham di Bursa Amerika Serikat. Terkait rencana penambahan jam perdagangan itu, salah satu bursa saham terbesar dunia yang menjadi bursa perdagangan saham raksasa teknologi seperti Nvidia, Apple, dan Amazon ini berencana mengajukan dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan Amerika Serikat atau SEC. Pengajuan Nasdaq ke SEC akan menjadi langkah formal pertama menuju implementasi perdagangan saham sepanjang waktu selama 5 hari dalam sepekan. Adapun pada Maret lalu, Presiden Nasdaq Tal Cohen menyatakan operator bursa tersebut telah memulai diskusi dengan regulator dan menargetkan peluncuran perdagangan 24 jam 5 hari sepekan pada semester 2 2026. Sementara itu, Bursa Efek New York dan CBOE Global Markets juga sebelumnya mengumumkan rencana serupa untuk menambah jam perdagangan saham menjadi 24 jam. Pendukung perdagangan 24 jam berpendapat kebijakan ini memungkinkan investor terutama yang berbasis di luar Amerika Serikat untuk merespon lebih cepat terhadap perkembangan yang terjadi di luar jam pasar reguler. Berbagai sumber untuk IDX Channel.